dalam musim kehidupan kami yang tidak biasa. Dalam musim kehidupan yang ada begitu banyak hal yang terjadi yang menggelisahkan kami. Kami memandang kepadamu dan kami percaya di sanalah kami menemukan damai sejahtera ketenangan kami. Tuhan, terima kasih menjadi Tuhan bagi kami. Juru selamat penebus. Allah yang tidak pernah meninggalkan anak yang penuh dengan belas kasihan. Kami bersyukur buat hari ini. Di tengah-tengah dunia yang bergelora, kami boleh memandang padamu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau melawat setiap kami. Engkau selalu ada, Engkau menyertai kami. Dan kami bersyukur untuk ibadah yang kami berbangun bersama-sama. Kami telah menaikkan pujian penyembahan kami. Kami rindu mendengar firman-Mu, berbicara kepada situasi kami, kepada hati kami. Tuhan, kami memerlukan Engkau. Dan biarlah Engkau berbicara dan kami mendengar. Biarlah kuasa firman Tuhan boleh melawat setiap kami. Biarlah Roh Kudus boleh menolong kami belajar, menolong kami mengerti. Dimanapun kami berada hari ini, Tuhan, Engkau bersama dengan kami, tepat di samping kami. Kami menyiapkan hati kami, mendengar suara-Mu. Berbicaralah Tuhan, berbicaralah. Kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara di rumah silahkan duduk. Saudara, sekali lagi Shalom. So excited to be with you. Dan kita bisa build our worship online together today. Kita bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan kita bersyukur untuk ibadah yang kita boleh bangun bersama-sama. Saudara, situasi dunia kita hari ini tentu saja adalah situasi yang sangat-sangat tidak menentu. Kita berada di tengah-tengah dunia yang di dalam krisis yang hebat. Saudara, kita tahu financial markets in turmoil. World currency bergerak dengan sangat tidak menentu. Saudara, penerbangan banyak dibatalkan, banyak perusahaan mulai terpaksa melay off karyawan-karyawannya. Satu kata saja yang dikatakan, kata lockdown misalnya, baru beredar, baru di forward, sudah bisa menimbulkan panik yang luar biasa. Saudara, apa yang kita lihat hari-hari ini adalah sebuah situasi yang very chaotic. Bukan saja di level dunia, tapi dalam keluarga kita. Saudara, kita tahu baru beberapa hari saja homeschooling, ibu-ibu mulai sadar persis bahwa panggilannya bukan main guru-guruan di sekolah, bukan main guru-guruan di rumah katanya. Dan anak-anak tiba-tiba sadar sesadar-sadarnya bahwa murka guru di sekolah itu jauh lebih indah kalau dibanding emosi mama di rumah. You get what I mean? Saudara, karena semua terjadi berubah, semuanya menjadi sangat berbeda. It's very chaotic, it seems very messy. Some people even think that this is the end of the world. Orang berpikir ini akhir dari dunia ini. Benar nggak? Is it true? Well, saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu adalah bahwa situasi serupa pernah terjadi, bahkan lebih buruk, kira-kira 100 tahun yang lalu. 100 tahun yang lalu ada sebuah pandemik yang lebih hebat yang terjadi dibanding hari ini. Spanish flu atau flu Spanyol. Itu terjadi pada tahun 1918, 102 tahun yang lalu. Sampai hari ini sejarah masih mencatat flu Spanyol atau Spanish flu sebagai penyakit paling menular, penyakit menular yang paling berbahaya, paling mematikan sepanjang sejarah sampai hari ini. Kenapa disebut demikian? Karena setelah virus itu berakhir, setelah krisis itu berlalu, paling sedikit ada 50 juta orang, saudara tidak salah mendengar, paling sedikit ada 50 juta orang, sampai diperkirakan 100 juta orang menjadi korban dan hilang dari populasi dunia. 50 juta sampai 100 juta orang menjadi korban dari flu Spanyol. Can you imagine that? That's very terrible, isn't it? Nah saudara, apa yang terjadi tapi setelah pandemik tersebut? Apa yang terjadi setelah 50 juta, 100 juta orang menjadi korban? Yang terjadi adalah dunia tetap berputar, bumi masih berputar pada porosnya, dunia masih bergerak sampai dengan hari ini, kita masih bepergian, kita masih menikmati kehidupan kita. The world is still going strong up until today. Saudara, dunia tahun 1918 berpikir itu adalah akhir dari segalanya. Tapi hari ini kita tahu bahwa that's not the end of the world. Memang
Hari ini kita banyak mendengar berita-berita yang sangat menakutkan. Tapi ini bukanlah akhir dari dunia ini. Kalau Tuhan bilang belum, maka ya belum. Kalau Tuhan bilang belum selesai, maka belum selesai. Dalam situasi seperti hari ini, kita perlu selalu ingat, jangan pernah lupa, kita tidak boleh lupa bahwa God is the one who is in control. Tuhan adalah Dia satu-satunya yang memegang kendali atas kehidupan kita, atas dunia ini. Allah yang kita punya adalah Allah yang berdaulat, kata-kata Ben. Allah yang kita punya memegang kehidupan kita. Lalu sekarang pertanyaannya, kenapa kita begitu takut? Kenapa kita begitu khawatir? Kenapa kita begitu gelisah? Apa sih yang jadi masalah kita? Ini yang jadi masalah kita. The problem is, all of us, human, we are all control freak. Problemnya adalah kita manusia ini punya kecenderungan untuk mau mengendalikan segala sesuatu. Kita mau mengendalikan apapun yang ada di sekitar kita. Kita mau kendalikan keluarga kita, keuangan kita. Kita mau kendalikan bangsa menurut cara kita. Karena apa? Ya apa yang kita tunjukkan menunjukkannya. Kita mudah komplain. Kita mudah marah, kita mudah kecewa jika sesuatu tidak terjadi seperti yang kita harapkan. Kita sulit percaya orang lain. Kenapa? Karena kita punya kecenderungan ingin semuanya perfect seperti yang kita impikan. Itu kita semua. Apapun yang tidak bisa kita kendalikan membuat kita gelisah. Apapun yang tidak pasti membuat kita takut. Membuat kita khawatir. Ini yang saya sebut sebagai the problem of control. The problem of uncertainty. Saudara jangan salah paham. Saya tidak berkata bahwa kontrol adalah hal yang buruk. Enggak. Sebagai masyarakat yang majemuk, kita berbeda-beda, kita punya kepentingan kita masing-masing, kita membutuhkan otoritas di atas kita. Kita perlu pemerintah yang mengontrol, yang mengendalikan situasi, yang membawa ketertiban. Kontrol tidak keliru. Tetapi yang jadi problem kapan? Yang menjadi problem adalah waktu kita berusaha mengendalikan segala sesuatu. Seperti yang kita mau. Control freak. Waktu kita menjadi control freak, itu bisa menjadi penyakit yang membuat kita mudah lupa bahwa kita punya Tuhan. Bahwa kita punya Tuhan yang berdaulat atas kehidupan. Problemnya ini. Kapan kita merasa tenang? Saudara manusia, kita merasa tenang waktu kita merasa ini terkendali. Kita merasa tenang waktu kita merasa segala sesuatu dalam kendali tangan kita. Namun dalam situasi seperti hari ini, kita baru sadar bahwa no, we are not in control. We are really not in control. Kita, manusia cenderung mau mengendalikan segala sesuatu. Kita mudah marah, tapi ini waktunya buat kita berkata, no, itu tidak bisa aku kendalikan. Virus, sekecil itu dengan mudah membuat dunia menjadi chaotic. Tadi dikatakan oleh worship leader kita, corona membuat kita sadar bahwa kita tidak sehebat yang kita pikirkan. You get it? Ini message-nya. Corona membuat kita sadar kita tidak sehebat yang kita pikirkan. Dan ini yang membuat banyak orang takut dan gelisah hari ini. Apa yang membuat kita takut, apa yang membuat kita gelisah? Karena kita merasa situasinya tidak terkendali. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata demikian. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ini firman Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Saudara, kenapa penting bagi kita untuk tidak takut? Ini alasannya. Yang pertama, sementara iman memberi kepada kita kekuatan, takut melemahkan kita. Ulang sekali lagi. Kenapa penting bagi kita untuk tidak takut? Sebab iman, roh Tuhan, memberikan kepada kita kekuatan, tapi takut membuat kita lemah. Waktu situasi seperti sekarang, saudara takut, saudara khawatir, saudara merasa tidak berdaya, takutnya kita, stresnya kita sama sekali tidak menolong untuk membangun imun yang kita semua perlukan, melemahkan kita. Orang sehat, stres, sakit apapun bisa datang.
Maka Tuhan berkata pada kita, jangan takut. Kenapa kita tidak perlu takut? Kenapa penting bagi kita untuk tidak takut? Karena sementara iman menolong kita mengasihi, sementara roh Tuhan mendorong kita untuk menghidupi kasih-Nya, takut membuat kita menjadi very egois. Benar nggak? Takut membuat orang sekarang menimbun barang. Kita tahu sekarang, kita mau beli apa saja sulit. Kita mau menemukan barang yang kita perlukan, susah dicari. Kita browsing ke sana kemari pun nggak bisa ketemu. Kenapa? Karena orang menimbun. Waktu kita takut, kita egois. Waktu kita takut, kita mikirin diri kita sendiri. Waktu kita takut, kita tidak peduli orang lain. Sementara kasih, sementara roh Tuhan mendorong kita untuk hidup dalam kasih. Takut membuat kita menjadi egois. Yang ketiga, kenapa penting bagi kita untuk tidak takut? Karena sementara iman, sementara roh Tuhan memberikan hikmat dan ketertiban, takut membawa chaos, panic buying. Saudara, satu berita heboh muncul minggu lalu, beredar di grup WhatsApp grup para ibu, emak-emak bahasa kita sekarang di sini. Beritanya adalah bahwa pasar di Bandung akan tutup selama 2 minggu. Itu beritanya tuh, beredar forward WhatsApp grup. Saudara, karena pasar katanya akan tutup selama 2 minggu, maka orang di grup itu mulai, ayo kita belanja bareng-bareng, ayo kita borong. Soal berita sama yang di forward terus. Jadi semua orang diajak belanja, memborong beramai-ramai. Padahal, ini kebenarannya, fact-nya adalah pasar tidak ditutup. Pasar cuma perlu didisinfektan dan tetap berjualan. Soal inti dari cerita ini yang ingin saya katakan adalah, takut membuat kita menjadi bego. Takut membuat kita menjadi bodoh. Kesimpulannya, takut sama sekali tidak menolong. Itu alasan kenapa Tuhan sendiri sangat concern dengan rasa takut kita. Tuhan menempatkan takut sebagai emosi yang harus kita kalahkan. Kembali ke 2 Timotius. Saudara, penting bagi kita untuk tahu sedikit latar belakang kenapa Paulus menulis ayat ini kepada Timotius. Saudara, kita tahu Paulus menulis 2 surat kepada Timotius. Surat yang pertama dan ini surat yang kedua. Tahukah saudara bahwa mood Paulus, situasinya waktu Paulus menulis surat pertama dan kedua itu sama sekali berbeda. Waktu surat pertama ditulis, Paulus menulis karena dia dengan ekspektasi bahwa dia akan segera berkunjung, dia akan segera menjumpai Timotius. Ada ekspektasi berangkat, pergi menjumpai anak rohani yang dia kasihi. Itu mood pertama. Surat kedua sama sekali berbeda. Situasinya waktu surat kedua ditulis adalah Paulus berada di dalam penjara. Dia bukan lagi orang merdeka, dia terpenjara dalam ruang yang sempit. Menanti kematiannya yang sudah dekat. Karena apa? Karena dia tahu dia mendapat hukuman mati. Maka bisa dikatakan bahwa ini adalah pesan terakhir dari Paulus. Ada nada urgent, ada nada bukan kegelisahan, tapi ada passion yang Paulus ingin tuliskan, ingin dia tularkan kepada anak rohaninya Timotius. Maka kita bisa menemukan ayat-ayat di 2 Timotius menjadi ayat-ayat yang very meaningful. 2 Timotius 1, pasal 1 ayat 1. Perhatikan bagaimana Paulus menulis surat ini. Dia berkata demikian. Dari Paulus, Rasul Yesus Kristus, oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup. Janji tentang apa? Tentang hidup dalam Kristus Yesus. Paulus tidak menunjukkan nada bahwa dia takut. Benar dia berada dalam bayang-bayang maut. Dia menanti waktu eksekusinya. Namun dia tidak kehilangan imannya. Dia tetap percaya kepada Tuhannya penuh. Dan dia berbicara tentang apa? Waktu dia menjelang kematiannya, dia berbicara tentang janji hidup dalam Kristus Yesus. Tidak ada nada takut, tidak ada nada khawatir menghadapi kematian. Dia seakan-akan merayakan kehidupan sekalipun dalam penjara yang buruk. Yang memberikan kepada kita nada bahwa even in his situations, very grave, life is something to celebrate because we have
Jesus. Saudara, kalau kita pergi ke Roma sekarang, kita bisa mengunjungi tempat di mana Paulus dipenjara. Dan tempat itu masih sama sampai dengan hari ini. Tempat itu hanyalah sebuah gua di bawah tanah. Penjara yang dingin dengan dinding kosong tanpa ornamen, lubang kecil di langit-langit, tempat di mana makanan dilemparkan untuk dia makan. Tidak ada jendela. Ya, sel dingin kecil yang akan semakin buruk waktu musim dingin. Tidak lama setelah dia menulis surat tersebut, Paulus dieksekusi. Saya percaya waktu Timotius menerima surat Paulus ini, Paulus sudah tidak ada. Bayangkan Timotius membaca janji tentang hidup dari seorang yang sudah tidak ada lagi, tapi adalah pesan Paulus. Seakan Paulus berkata kepada Timotius demikian, Timotius, jangan takut, jangan menyerah. Kehidupan memang bisa nampak sangat buruk, tapi kehidupan selalu ada yang kita bisa rayakan bersama dengan Tuhan. Seakan-akan Paulus berkata ada pengharapan yang pasti di balik semua yang kita alami. Jangan biarkan rasa takut menguasai hati dan pikiranmu. Ingat Timotius, Tuhan memberikan kepada kita bukan roh takut, tapi Tuhan memberikan kepada kita roh kekuatan, kasih dan ketenangan. Paulus tahu persis apa yang Timotius perlukan. Dan Paulus ingin tahu satu hal. Paulus ingin Timotius tahu satu hal. Timotius harus tahu bahwa takutnya dia, kegelisahannya dia melayani di tengah-tengah jemaat yang tidak mudah. Paulus ingin Timotius tahu bahwa Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Timotius harus tahu, saya ulang sekali lagi, bahwa Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Saudara, dalam kehidupan kita, selalu ada momen kita akan menghadapi situasi di mana kita semua merasa cemas dan takut. That's something real, it happens. Tetapi situasi hari ini, situasi seperti hari ini misalnya, mudah membuat pikiran kita kacau, takut. Ada banyak orang hari ini takut kekurangan makanan. Ada yang takut dipecat oleh perusahaan. Ada yang takut kehilangan orang yang kita kasihi. Banyak orang takut terpapar corona. Takut situasi menjadi kacau. Semua orang, termasuk saya. Sama. Kita harus menghadapi rasa takut, rasa khawatir kita. The first step in dealing with such fears is to understand that they are not from God. Hal pertama yang harus kita ingat waktu kita berhadapan dengan ketakutan, kita harus selalu ingat bahwa takut yang kita rasakan itu bukan dari Tuhan. Maka hari ini, baik bagi kita untuk berkata, baik bagi kita untuk berseru demikian, Tuhan tidak memberikan kepadaku roh takut. Katakan bersama-sama dengan saya, di rumahmu, katakan bersama-sama. Tuhan tidak memberikan kepadaku roh takut. Rasa takut yang kurasakan ini bukan dari Tuhan. Lalu dari mana rasa takut ini berasal? Saudara, rasa takut yang kita rasakan bisa berangkat dari karena memang tipe kepribadian orang. Karena mungkin saudara terlalu cuek, saudara tidak terlalu khawatir. Tapi buat saudara yang sangat pemikir, tipe kepribadian demikian, jadi sangat takut karena situasi demikian. Jadi mungkin kita takut karena tipe kepribadian kita. Saudara bisa takut karena daging kita lemah, mungkin. Kita bisa takut karena serangan si jahat yang menggelisahkan kita, membuat kita takut. Tapi yang pasti ini bukan dari Tuhan. So don't live your life that way. We should not live our life in fear. Saya percaya hari ini saudara, orang yang paling bahagia, orang yang paling tenang adalah siapa? Orang yang tidak punya smartphone dan tidak punya TV. Yang paling bahagia itu yang tidak punya smartphone, yang tidak punya TV. Itu yang paling bahagia. Kenapa? Karena dia tidak dengar berita apapun. Saudara yang bersama dengan saya, saudara pasti tahu sekarang bahwa ini kebenarannya. Too much information could really kill someone.
Amin nggak tuh? Too much information could kill you. Terlalu banyak yang kita tahu, itu membuat kita semakin takut, semakin khawatir, dan takut sama sekali tidak menolong. Saudara, apa yang kita lihat hari ini adalah kita takut. Rasa takut jauh lebih bahaya daripada corona, virus, penyakit apapun. Sedikit demi sedikit kita lihat HP. Sedikit-sedikit ya kita ngecek berita. Sedikit-sedikit lihat grafik. Sedikit-sedikit kita dengar forwardan berita teman-teman kita. Demikianlah, sedikit demi sedikit juga kita menimbun fear. Dalam pikiran kita menimbun ketakutan di dalam roh kita. Hati-hati. Maka tidak heran Tuhan sangat concern dengan rasa takut kita. Tuhan jelas sekali tidak menghendaki kita hidup dalam ketakutan. Itu sebabnya saya senang sekali bagaimana ayat ini dituliskan. Kalimatnya tidak biasa. Kalimatnya ditulis demikian. God has not given us a spirit of fear. God has not given us a spirit of fear. Rasa takut bukan berasal dari Tuhan. Di Eden. Di Kejadian 1, 2, 3. Manusia tidak merasa takut apapun. Tidak ada yang Adam dan Hawa takutkan sebelum dosa masuk ke dalam dunia. Saya menemukan bahwa ada banyak emosi dan perasaan negatif yang Adam dan Hawa tidak kenal sebelum dosa masuk ke dalam dunia. Saudara, apa yang Tuhan berikan bagi kita adalah damai sejahtera. Kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita adalah ketenangan karena kita memiliki Tuhan. Saudaraku, Tuhan adalah empunya kehidupan kita. Tuhan adalah Tuhan yang kita punya. Jangan biarkan seorang pun mencuri ketenangan damai sejahtera yang Tuhan beri. Saudara, firman Tuhan dalam Yohanes 10 ayat 10 berkata demikian, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi aku datang, kata Tuhan, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara, menjelaskan kepada kita bahwa pencuri, iblis datang untuk mencuri. Ini kerjaannya iblis, membunuh, membinasakan kita. Menghancurkan damai sejahtera kita. Tetapi Tuhan datang memberitakan kepada kita hidup. Bukan sekedar hidup yang biasa, tapi hidup dalam kepenuhan Tuhan. A life worth to live. Sebuah kehidupan yang utuh, yang konten, yang puas. Yang penuh oleh Kristus saja. Maka hati-hati dengan pekerjaan si jahat yang berusaha, selalu akan berusaha mencuri. Membunuh, membinasakan shalom Tuhan. Yang telah Tuhan tanamkan, berikan dalam kehidupan kita. Saudara, maka tidak perlu takut. Tuhan memegang kendali. Dalam dunia kita yang berantakan, dalam dunia kita yang uncontrollable, ngomong-ngomong dunia yang tidak terkendali ini dari dulu ya sudah begitu. Ini bukan kali pertama dunia tidak terkendali. Dari dulu karena dosa sudah begitu. Adalah delusi kita, saya ulang sekali lagi, adalah delusi kita yang berpikir kita memegang kendali. That's delusional. Itu kebohongan yang kita katakan kepada pikiran kita sendiri. The good thing about a crisis like Corona is that it helps us to acknowledge our limits. It helps us to acknowledge our weaknesses. Maka jika Anda merasa tidak berdaya hari ini, jika Anda merasa takut, jika Anda merasa kehilangan kendali, ini waktu yang baik bagi kita untuk ingat Tuhan berkata kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, Aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Seorang pengkhotbah bernama Mark Meynell satu kali berkata demikian, God did not create us to be strong without Him. Saya ulang sekali lagi. God did not create us to be strong without Him, which is why He is interested in our weaknesses. Tuhan tidak menciptakan kita untuk menjadi kuat tanpa dirinya. Itulah alasan kenapa Tuhan sangat peduli dengan
kelemahan kita. Help yourself. Don't be a mad freak control. Help yourself. Jangan jadi orang yang mau mengendalikan semuanya. That's a vain ambition after all. There's only one who is in control. His name is Jesus. Lalu apa yang harus kita lakukan dalam situasi sekarang? Filipi 4 berkata kepada kita demikian. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Be happy. Be joyful in the Lord. Hati-hati dengan apa yang kita izinkan masuk dalam pikiran kita. Jangan biarkan emosi mengendalikan kita. Tapi biarlah kita menjadi orang yang mengendalikan emosi kita. Filipi pasal 4 ayat yang kelima, ini caranya. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Supaya orang tahu Tuhan sudah dekat. Spread love, spread hope, not fear. Do all kind of goodness you can to show God's provision to those who are in need. Beberapa hari ini beredar sesuatu yang online, orang-orang mulai bergerak. Orang-orang mengorder sesuatu, food delivery online, tapi tidak sampai ke rumah, tapi di give it away buat driver yang menerimanya. Dan mereka sangat senang, mereka sangat happy. Itu sesuatu yang kita bisa lakukan. Semalam saya mencoba memberi sesuatu. Sudah tahu? Baru driver yang keempat berhasil barang itu dibeli. Sudah tahu kenapa? Driver yang pertama berkata pada saya, sudah dapat. Dia berkata, Pak, minta maaf. Saya tidak punya uang untuk belanja. Jadi terpaksa cancel. Saya coba lagi, driver kedua. Begitu masuk, message-nya datang lagi. Pak, saya baru keluar. Saya nggak punya uang tunai. Cancel lagi. Yang ketiga, masuk, driver berkata, text message. Pak, minta maaf. Saya tidak punya uang tunai. Semuanya ada di saldo saya nggak bisa belanja. It's breaking my heart. Ada banyak orang di luar sana yang hidupnya sehari demi sehari. Kita membutuhkan sentuhan Tuhan. Dan kita dipanggil to spread hope for them. To spread love that they need. Filipi 4 ayat 6 berkata, jangan hendaknya kamu khawatir. Jangan khawatir. Waktu kita takut, pray, doa. Dan doalah dengan ucapan syukur. Teruslah mengucap syukur. Pada akhirnya, Filipi 4 ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dengan iman, bersama dengan roh Tuhan, kita tidak akan lagi melihat kehidupan dengan cara sama. Apa yang menakutkan bagi orang banyak, tidak lagi menakutkan bagi kita. Sebab apa? Karena Tuhan berkuasa. Dia memegang kendali. Maka hari ini saudaraku, berdirilah tegak. Angkatlah kepalamu, tegakkan langkah kakimu. Say no to fear. Jangan menyerah, jangan kalah, jangan khawatir menghadapi apa yang ada di hadapanmu. Jangan biarkan musuh mencuri damai sejahtera dalam hatimu. Let's get yourself together. Let's pull yourself together. Let's do this. Percayalah. Kristus yang akan memimpin hidupmu ke depan menjadi baik. Lebih baik. Sangat baik. Sampai kita mencapai yang terbaik yang Tuhan rindu kita capai. Yes, we are in crisis right now. But with Christ and by His grace, we will grow through it. Amen. We will go through it. Mari kita berdoa. Tuhan, kami membawa kehidupan kami ke hadapan Tuhan. Tuhan yang sudah menginstall damai sejahtera-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur. Jika si jahat terus berusaha mencuri damai sejahtera yang Kau beri, hari ini kami berkata, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Supaya kami boleh hidup tenang dalam damai sejahtera yang Kau beri. Biarlah Injil Kerajaan Allah, kasih yang Tuhan nyatakan bagi kami, menjadi kekuatan untuk kami selalu tahu, God, you are in control. You are still in control. Maka penuhi kami dengan ketenangan-Mu, damai sejahtera-Mu, hati-Mu. Tuhan lawat setiap kami. Tuhan lawat setiap umat-Mu. Di Bandung, di Jakarta, di Singapura, di Jerman, di Kuwait, dimanapun kami berada, globally.
Hari ini kami berdoa kiranya Engkau melawat setiap kami. Supaya roh takut tidak lagi menguasai hati kami. Tapi roh Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera, kekuatan kasih dan ketertiban dimeteraikan sempurna untuk kami hidupi. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Saudaraku, Tuhan memberkati Engkau dengan kekuatan kesehatan vitalis Tuhan untuk menapaki hari-hari hidupmu di depan. Tuhan memberkati Engkau dalam usaha, bisnis, pekerjaan, studimu. Supaya apapun yang kau kerjakan dalam terang firman Tuhan, Tuhan jadikan berhasil. Melipat gandakan berkat yang kau perlukan. Tuhan memberkati Engkau dengan damai sejahtera, ketenangan Tuhan. Melewati setiap challenge, setiap tantangan dalam kehidupanmu. Tuhan memberkati Engkau dan seisi keluargamu. Tuhan memberkati Engkau dengan roh yang diperbaharui sehari demi sehari. Roh yang mengasihi Tuhan lebih sungguh. Roh yang tidak takut. Roh yang memberitakan Yesus melalui keberanianmu menghidupi Tuhan. Biarlah kiranya kasih daripada Allah Bapa, anugerah dalam Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Roh Kudus, menyertai saudara sekalian sejak hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin.